warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Salam sehat, kreatif, semangat, mandiri, dan ceria. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Karena saat ini masih pandemi, Ibu harap kalian selalu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah teman-teman, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang kita mulai itu bisa bermanfaat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah teman-teman, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh Bu Mita. Nah teman-teman tetap fokus ya, dan mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam belajarnya. Yuk kita simak bersama-sama. Kelas 3, tema 7, subtema 1, muatan pelajaran matematika, menghitung luas dan volume dengan satuan tidak baku. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai menghitung luas dan volume dengan satuan tidak baku. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan luas. Luas merupakan daerah yang berada di dalam bidang datar. Nah, contohnya kertas origami ini. Kertas origami ini merupakan luas dari bidang datar. Dan bagaimana Ibu cara menghitung luas? Nah, di sini kita akan mengukur luas dengan satuan tidak baku. Ibu, apa satuan tidak baku itu? Satuan tidak baku itu adalah satuan yang belum dibakukan atau alat ukur yang tidak pasti ukurannya. Nah, benda apa saja Ibu yang bisa dijadikan alat ukur? Nah, contohnya seperti kertas origami ini lagi. Kertas origami ini bisa menghitung benda, yang penting bendanya itu berbentuk persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas bangun datar menggunakan kertas origami tersebut. Kita akan mengukur bangun datar yaitu papan tulis. Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi luas bangun datar di atas atau papan tulis di atas yaitu 15 persegi satuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai volume benda dalam satuan tidak baku. Cara menghitung volume benda dalam satuan tidak baku itu seperti apa, Bu? Nah, untuk menghitung volume dalam satuan tidak baku, kita dapat menggunakan zat cair seperti susu, air, atau sirup. Perhatikan kemasan susu berikut. Nah, di sini ada 5 kotak susu, 4 kotak dengan kemasan kecil dan 1 kotak dengan kemasan besar. Nah, kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan C, sehingga volume kemasan A adalah sama dengan 4 kemasan C. Jadi semua kemasan kecil yang ada pada kotak susu C dimasukkan ke dalam kotak A. Selanjutnya, mari kita hitung bersama. Berapa volume air dalam panci? Kita hitung.
gelas yang ada di sebelah panci tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, volume air dalam panci sama dengan 9 cangkir. Pembelajaran mengenai menghitung luas dan volume dalam satuan tidak baku hanya sampai di sini saja ya. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan bersama Ibu Luzi. Dadah! Nah, gimana nih? Materi yang tadi Ibu Mita sampaikan cukup mudah bukan? Kalau begitu, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Keliling bangun datar. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Lala mengajak Lili, Rafa, dan Raffi membuat kartu pos. Selanjutnya, Lala, Lili, Rafa, dan Raffi akan menghias sekeliling kartu pos dengan hiasan. Lala, Lili, Rafa, dan Raffi akan memberikan hiasan ke sekeliling tepi-tepi kartu pos. Nah, pada gambar yang kita beri warna pink ini ya. Nah, untuk mengukur panjang hiasan yang akan menghiasi tepi-tepi kartu pos itu, maka Lala, Lili, Rafa, dan Raffi akan mengukurnya menggunakan paperclip. Yuk kita bantu mereka untuk menghitung berapa paperclip yang mengelilingi kartu pos itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata keempat sisi pada kartu pos ini membutuhkan 10 paperclip. Jadi, jumlah panjang keempat tepi kartu pos disebut dengan keliling kartu pos. Bisa kita simpulkan bahwa keliling bangun datar ialah jumlah panjang keseluruhan sisi yang ada pada bangun datar. Lalu selanjutnya kita akan menebalkan sisi-sisi bangun datar berikut ini. Kita tebalkan yang ini, lalu ini, kemudian ini, dan terakhir yang ini. Yuk anak-anak, kita perhatikan contoh berikut ini ya. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Sekarang yuk kita hitung keliling bangun datar berwarna oranye dan hijau ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sekarang kita hitung yang hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelilingnya yaitu 8 satuan panjang. Lalu selanjutnya kita perhatikan contoh berikut ini ya. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan 1 cm. Maka keliling bidang berwarna merah muda yaitu 12 cm. Nah, mengapa demikian? Coba sekarang kita perhatikan ya. Sisi bawah pada persegi itu menunjukkan 3 cm. Lalu, sisi samping kanan juga 3 cm, sisi bagian atas 3 cm, dan sisi bagian kiri yaitu 3 cm. Jadi, di total semuanya 12 cm. Kalau begitu, sekarang kita coba hitung ya, berapa sih keliling dari dua bangun datar berikut ini? Kita mulai dari yang warna biru dulu ya. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm, dan 3 cm. Nah, sekarang kita jumlahkan ya semua sisinya. 1 cm
ditambah 1 cm, ditambah 1 cm, ditambah 2 cm, ditambah 2 cm, ditambah 3 cm, sama dengan 10 cm. Jadi, keliling bangun datar berwarna biru yaitu 10 cm. Yuk, sekarang kita hitung yang warna merah muda ya. 1 cm, 2 cm, 2 cm, 1 cm, 3 cm, 3 cm. Lalu, selanjutnya kita jumlahkan semua sisinya. 1 cm ditambah 2 cm, ditambah 2 cm, ditambah 1 cm, ditambah 3 cm, ditambah 3 cm, sama dengan 12 cm. Jadi, keliling bangun datar berwarna merah muda yaitu 12 cm. Oke anak-anak, perhatikan ya gambar persegi panjang berikut ini. Sisi bagian kanan memiliki panjang 10 cm, lalu sisi bagian atas memiliki panjang 20 cm. Bila kita perhatikan, sisi bagian atas dan bawah ini berseberangan dan memiliki panjang yang sama. Artinya, sisi bagian bawah juga memiliki panjang 20 cm. Kemudian lihat, sisi bagian kiri juga sama, berseberangan dengan sisi bagian kanan dan memiliki panjang yang sama. Artinya, sisi bagian kiri juga memiliki panjang 10 cm. Mari sekarang kita hitung kelilingnya ya dengan menjumlahkan semua sisinya. 10 cm ditambah 20 cm ditambah 10 cm ditambah 20 cm sama dengan 60 cm. Jadi persegi panjang tersebut memiliki keliling 60 cm. Akhirnya materi keliling bangun datar sudah selesai. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nina. Wah, bagaimana nih teman-teman? Bagaimana nih materi yang telah disampaikan sama Bu Mita dan Bu Liji? Apakah kalian sudah paham? Iya dong, pastinya kalian sudah paham. Nah, sebelum memulai pelajaran, apa kalian masih semangat dalam belajar? Wah, hebat-hebat nih. Nah, sebelum lanjut kepada materi yang akan Ibu sampaikan, yuk kita refleksi bersama. Nah, ikutin ya. Tepuk semangat. 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 Nah, gitu teman-teman. Yuk coba kita satu kali lagi. Tepuk semangat. 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 Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, ayo kita mulai belajar aja. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar menggunakan benda konkret dan mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar menggunakan pada bangun datar menggunakan benda konkret. Nah, pembahasan pertama yaitu mengenai simetri lipat. Nah, dengarkan ilustrasi berikut ini ya. Ibu Udin memiliki kait kesayangan. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain tersebut. Kemudian, Udin mencoba menggambar bentuk bangun datar yang terdapat atas kertas. Kemudian, Udin memotongnya. Nah, kan Udin itu ingin mencari tahu berapa banyaknya simetri lipat pada bangun datar tersebut. Yuk kita bantu Udin untuk mencari simetri lipat pada bangun datar tersebut. Nah, teman-teman semua, di sini Ibu sudah menyiapkan bangun persegi yang dapat dibuat untuk membantu Udin dalam mencari simetri lipatnya. Nah, ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu dengan melipatnya seperti ini. Lalu lihat,
semua bagiannya itu tidak ada yang tersisa. Jadi satu ini dengan yang ini itu saling menutupi. Nah, cara yang kedua yaitu dengan melipatnya seperti ini. Ini sama ya teman-teman. Jadi lipatan satu dengan lipatannya satunya lagi itu harus sama dan tidak boleh ada yang tersisa. Nah, sehingga satu sama lainnya itu bisa menutupinya. Nah, cara yang ketiga yaitu seperti ini, dengan membentuknya menjadi sebuah segitiga. Hingga tidak ada yang tersisa satu sama lainnya. Nah, cara yang keempat juga sama seperti ini. Sehingga tidak ada sisa untuk lainnya. Nah, telah selesai teman-teman. Nah, dari lipatan tersebut maka akan terbuat sebuah garis bekas lipatan. Nah, ini teman-teman. Nah, garis bekas lipatan ini biasa dinamakan dengan sumbu simetris atau garis yang membagi dua sama besar. Nah, ini itu dinamakan dengan sumbu simetris. Nah, jadi ada berapa lipatan persegi ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa? Iya, pintar. Jadi, lipatan persegi itu ada 4. Nah, teman-teman, jadi garis bekas lipatan ini merupakan garis yang membagi dua sama besar, dan itu dinamakan dengan sumbu simetris. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh lagi. Simak baik-baik ya. Nah, teman-teman, di sini Ibu mempunyai bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Nah, cara untuk mengetahuinya yaitu dengan cara satu melipatnya. Nah, seperti ini. Ini itu harus sama satu sama lainnya itu harus saling menutupi atau tidak ada yang keluar ya. Nah, yang cara kedua yaitu sama seperti ini. Saling menutupi. Nah, kalau seperti ini itu tidak termasuk pada simetri lipat karena ini itu tidak menutupi satu sama lainnya. Nah, teman-teman, mungkin dari penjelasan ini teman-teman juga bisa mengikutinya ya dan bisa memperagakannya di rumah. Nah, jadi simetri lipat pada persegi panjang itu cuman ada dua. Yang pertama yaitu 1, 2. Nah, cuman ada dua bagian.
Nah, jadi teman-teman, berdasarkan hasil percobaan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa simetri lipat merupakan banyaknya lipatan pada bangun datar, sehingga lipatan tersebut membagi dua sama besar. Dan apabila dilipat satu bagian, maka akan menutupi bagian yang lainnya. Nah, pada saat melipat bagian dan menjadi dua sama besar dan berimpit, maka dapat terlihat sebuah bekas garis lipatan yang bisa dinamakan dengan sumbu simetris. Jadi, sumbu simetris ialah garis yang membagi dua bangun datar yang sama besar dan saling menutupi. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai soal untuk berlatihnya kalian. Nah, coba disimak ya teman-teman. Teman-teman, coba kalian amati gambar tersebut. Lalu sebutkan simetri lipat pada bangun datar tersebut. Nah, pada gambar 1 simetri lipatnya ada 3. Iya, benar teman-teman. Dan simetri lipat pada gambar kedua itu ada 2. Dan simetri lipat pada gambar ketiga itu memiliki 1. Nah, begitu teman-teman. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai simetri putar. Yuk simak cerita berikut ini. Udin mencoba menggambar bangun datar lagi, lalu mencoba memotongnya. Ternyata bangun datar yang dibuat oleh Udin adalah segitiga sama sisi dan persegi panjang. Sekarang Udin ingin mengetahui simetri putar dari bangun tersebut. Nah teman-teman, untuk membantu Udin dalam mencari simetri putar, teman-teman bisa melihat video yang akan Ibu berikan dan teman-teman juga bisa mengikutinya ya. Nah teman-teman, cara yang selanjutnya yaitu untuk mengetahui simetri putar. Nah, cara untuk mengetahuinya di sini Ibu sudah mempunyai bangun datar segitiga. Nah, yang pertama itu kita tempelkan bangun datar segitiga ini, lalu kita buat bingkainya. Ini. Nah, tujuan untuk kita membuat bingkainya itu untuk menentukan simetri, untuk mengetahui simetri putarnya. Nah, teman-teman juga bisa boleh mencobanya ya atau mengikutinya. Langkah kedua, kita lepaskan segitiga ini dari bingkainya, lalu kita beri tanda di sini. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, cara yang selanjutnya yaitu dengan memasangkannya kembali pada bingkainya, yaitu tujuannya untuk mengetahui simetri lipatnya. Nah, cara selanjutnya yaitu kita memutar segitiga ini dan menyesuaikannya tepat pada bingkainya lagi. Apakah ini bisa ataukah tidak? Nah, kita memberi tanda dulu di sini tempat awalnya kita memutar. Nah, lalu kita memutarnya. Nah, ternyata bisa teman-teman, dan ini itu bisa menepati pada bingkainya. Nah, berarti ini itu dianggap satu. Nah, yang selanjutnya kita putar kembali. Nah, dan ini pun bisa ya teman-teman, dan sesuai dengan
bingkainya. Berarti 2. Dan selanjutnya kita putar kembali. Nah, ini sudah kembali kepada tahap semula teman-teman. Dan ini itu berarti 3. Dan simetri putar pada bangun segitiga itu terdapat 3 putaran. Dan di sini kita mempunyai persegi panjang. Kita buat sebelah sini. Kita buat bingkainya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Yuk kita cari tahu simetri putar pada persegi panjang. Kita beri tanda dulu di sini. Nah, cara pertama kita putar, jangan lupa ya teman-teman, tentukan sumbu simetrisnya. Nah, ketika kita memutarkannya ke sini, ternyata ini tidak bisa atau tidak sesuai dengan bingkai yang kita buat. Nah, kita putar ke sini dan ternyata bisa ya. Dan ini sesuai, berarti persegi panjang itu sudah mempunyai 1. Nah, selanjutnya kita putar kembali. Dan ini pun sama, tidak bisa. Kita memutar kembali dan sudah kembali kepada situasi awal. Maka dapat diketahui bahwa simetri putar pada persegi panjang adalah 2 putaran. Nah, maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa simetri putar merupakan jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar. Nah, di mana hasil putarannya itu membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Nah, itulah arti dari simetri putar. Nah, teman-teman, di sini Ibu sudah mempunyai soal latihan. Coba teman-teman perhatikan dan sebutkan ada berapakah simetri putar pada bangun tersebut. Nah, coba teman-teman perhatikan pada gambar 1, simetri putarnya itu memiliki 4 putaran. Dan pada gambar 2 itu memiliki 2 putaran. Pada gambar 3 itu memiliki 4 putaran. Nah, teman-teman, pembelajaran dari Ibu mungkin dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Maka dari itu, kita tutup dengan doa ya. Yuk, kita berdoa bareng-bareng. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih ya teman-teman karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf dari Ibu dan dari Ibu Luzi, Ibu Mita atas segala kekurangannya dalam hal pembelajaran kami. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai saja ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Luzi dan Ibu Nina bermanfaat untuk anak-anak dan bisa diamalkan. Jangan lupa belajar dan selalu membaca ya.
Ibu punya pantun nih. Ambil pisau, buka ketupat, sayur lodeh boleh dicampurkan. Kalau ada ilmu didapat, haruslah untuk diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.